Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, info pertama nih buat teman-teman yang mau ikut tryout 6 by Cispi Channel ya, P3K. Silahkan, linknya ada di deskripsi box. Jadi di situ ada materi kompetensi teknis pedagogik, lalu ada kompetensi manajerial dan juga sosiokultur yang bisa diikuti oleh semua guru ya. Ini untuk teman-teman yang sudah gabung di grup tele, di grup WA, sudah aku share, maupun yang sudah follow IG aku nih udah aku share juga ya di story. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow IG-nya juga ya di @cispi_47 buat info-info selanjutnya seputar P3K maupun CPNS. Boleh juga nih buat teman-teman like video ini, lalu share jika bermanfaat dan juga komen. Juga subscribe buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan info-info terbaru. Lalu ada tryout seputar P3K dan juga CPNS 2021. Oke, aku mau sedikit bahas tentang yang afirmasi dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada tambahan nilai dari pemerintah ya buat 4 kategori nih. Yang pertama cerdik, lalu usianya yang di atas 35 tahun, disabilitas dan juga guru honorer K2. Lalu gimana kalau ada nih teman-teman yang sudah cerdik, usianya di atas 35 tahun, K2 pula. Nah, apakah nanti poinnya jadi diakumulasikan 125% gitu? Lalu karena di kompetensi teknis ini maksimal 100%, jadi 25%-nya dialokasikan ke manajerial atau sosiokultur? Ya nggak gitu ya. Jadi pokoknya berapapun itu nanti nilai maksimal yang digunakan itu ya 100% itu, dan afirmasi atau nilai tambahan itu hanya ada di kompetensi teknis. Jadi gitu ya intinya teman-teman, nilai maksimalnya 100%, dan walaupun teman-teman tuh double ini ya bisa dapat double di sini, tetap dapatnya hanya nilai maksimal 100% di kompetensi teknis. Oke, jadi tahapan seleksi P3K tahun 2021 itu sangat menarik ya teman-teman. Ibarat kalau kita nonton bola, itu nih seru banget. Karena benar-benar berbeda dengan alur seleksi atau tahapan seleksi P3K di tahun sebelumnya gitu. Jadi yang terakhir kemarin kan hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah K2 ya. Dan di daerahku sendiri nih, pernah aku bahas ya, mungkin beda di daerah lain. Waktu itu yang dibuka formasi 450 atau 400 sekian gitu ya. Dan yang bisa masuk ke kategori itu, yang bisa daftar itu 700-an sekian. Dari itu yang bisa lolos PG hanya 235 gitu ya, sekitar 200-an lah. Separuh saja dari formasi yang bisa masuk gitu. Ya bisa dibayangkan kan betapa sulitnya untuk bisa mencapai PG itu sendiri. Sebenarnya bukan betapa sulitnya untuk mencapai PG sih, tapi kata lain dalam arti ini kan yang ikut kemarin hanya K2 ya, yang kebanyakan memang usianya di atas 35 tahun gitu. Mungkin beberapa sih ada yang masih kurang dari 35 tahun. Dan itu memang banyak materi-materi tentang kompetensi teknis, pedagogik juga ya. Itu kan banyak juga yang dipelajari ketika kita SMP, SMA, maupun ketika kuliah gitu. Jadi banyak dari teman-teman guru mungkin yang ya karena faktor tadi, usia tadi ya, jadi untuk mempelajari itu lagi, mengingat-ingat lagi agak kesulitan. Makanya yang bisa lulus PG hanya sekian persen gitu ya teman-teman. Nah, untuk seleksi tahun ini lebih ya seperti yang tadi dibilang ya, lebih seru lagi, lebih menarik lagi karena bukan hanya diperebutkan oleh teman-teman yang sudah K2. Jadi semua teman-teman honorer bisa ikut tes P3K 2021 dari yang umur 20 tahun sampai 59 tahun. Bukan hanya itu ya, bahkan teman-teman yang bukan guru honorer pun nih, yang belum pernah ngajar tapi sudah lulus PPG itu juga bisa ikut. Dan juga guru-guru swasta ya yang terdaftar di Kemdikbud. Yang buat jadi seleksi ini tambah menarik adalah bahwa seleksi tahap pertama itu hanya bisa diikuti oleh guru honorer K2
dan juga guru honorer di sekolah negeri. Jadi kedua kategori guru inilah yang memegang peranan sangat penting untuk tahapan seleksi berikutnya gitu. Jadi ketika tahap pertama dibuka, lalu kita bisa lihat nih formasinya mana saja gitu, dan dilaksanakan tes yang pertama. Lalu nanti ketahuan yang mana-mana saja yang langsung lulus dan mana-mana saja nih yang mungkin belum lulus dan formasi yang masih kosong. Nah, setelah itu kan baru dari yang tidak lulus ini bakal ikut di seleksi tahap yang kedua dan akan bersaing dengan kategori ketiga dan 4 tadi, yaitu guru di sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Jadi bisa dibilang untuk teman-teman yang ada di kategori 3 dan 4 itu harap-harap cemas nih nunggu dari hasil seleksi yang pertama, karena dari situ pengaruhnya sangat besar. Nanti bisa dilihat formasi yang kosong itu ada berapa yang nantinya bisa diperebutkan oleh kalian semua nih dari semua kategorinya di seleksi tahap kedua maupun tahap yang ketiga. Jadi kartu asnya nih ada di seleksi tahap pertama ya, ada di teman-teman guru K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Kalianlah yang pegang kendali nih, nanti masih ada berapa banyak formasi yang kosong yang akan diperebutkan pada seleksi tahap kedua dan juga tahap ketiga. So, ya itu tadi yang aku bilang, ini alur tahapan seleksinya ini sangat menarik karena belum bisa diprediksi gitu. Oke, jadi kita tunggu saja, apapun itu persiapkan sebaik mungkin buat teman-teman semuanya, baik yang K2, baik guru honorer di sekolah negeri, untuk guru swasta maupun lulusan PBG ya, semuanya. Semoga ini rezeki kalian ya, bisa lulus P3K tahun 2021. Oke, sekian ya yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.